Gimana cara nerbangin drone SDRC? Teman-teman juga harus memahami apa aja fungsi-fungsi pada drone SDRC. Meskipun tanpa HP, tanpa aplikasi, drone tetap bisa diterbangkan. Apa sih fungsi GPS itu sebenarnya, teman-teman? GPS itu sebenarnya berfungsi hanya untuk agar tidak fly away saat drone terbang jauh dan drone tiba-tiba koneksi terputus, dan nanti drone akan, kalau nggak crash ya fly away. Solusinya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap semangat dan terus berkarya. Khusus drone SDRC F11S4K Pro, kunci pertama adalah tenang, memahami fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada pada analog remote control, yang kedua ada pada aplikasi, dan yang ketiga tetap tenang dan terus berkarya. Gaskoy! Terima kasih atas dukungan teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Berhubung ada kendala barusan ya, jadi agak terjeda videonya. Sorry. Oke, di sini ada remote ya. Dan di sini ada drones. Kita lipat aja biar lebih simple, karena kita tidak akan menerbangkannya ya. Gimbal, hati-hati untuk gimbal, dan kita pasang ya. Untuk pemasangan posisikan seperti ini, lihat baik-baik dan udah rata ya. Setelah itu kita pasang aja, jangan takut. Lalu kita posisikan seperti ini. Biar kelihatan. Posisikan seperti ini dan kita tekan ke bawah. Oke, sudah. Kalau menutup, kita membuka dari atas, dan untuk menutupnya dari bawah. Kita dari bawah ya, untuk menutup ini teman-teman, untuk menutup baling-baling kita ambil dari bawah, dan mulai dari bawah, dan setelah itu ke atas. Kalau untuk membuka dari atas lalu ke bawah, seperti itu ya. Oke, ini adalah drone SDRC F11S4K Pro, dan ini adalah remote-nya, dan kita akan menerbangkan sama-sama. Kita sudah mengetahui apa aja fungsi-fungsi pada tombol yang ada pada remote dan fungsi analog. Di sini analog, ini merupakan analog yang fungsinya dapat mengendalikan gimbal, dan di sini dapat mengendalikan drone baik itu maju, naik, turun, dan geser samping, kanan, kiri maupun berputar. Dan kita, jika teman-teman pengen pakai mode orbit manual, kita pakai tekan sama-sama. Ada kasus nih untuk mode orbit di SDRC F11S4K Pro V1 atau versi 1 dan V2 versi 2. Kabarnya untuk versi 2 tidak bisa menggunakan mode orbit manual. Jadi di V2 itu ada di aplikasinya teman-teman, dan untuk di V1 versi 1 kabarnya juga tidak ada di aplikasinya, tapi kita bisa pakai di sini teman-teman. Nah, seperti itu bedanya ya teman-teman. Kurang lebih saja ya, karena belum punya untuk yang V2-nya. Ya, teman-teman juga cari di kreator-kreator lain. Saya hanya sharing sesuai pengalaman saya teman-teman. Oke, di sini adalah analog, dan teman-teman sudah memahami apa aja fungsi-fungsi pada tombol dan analognya apa aja. Di sini ada tombol RTH. RTH ini bekerja pada GPS. GPS bekerja lewat jaringan, teman-teman. Jaringan. GPS itu singkatan dari sistem pemosisi global. Nah, global itu banyak ya. Global itu baik itu saya, HP, drones, dan tempat itu masuk dari pada global. Global itu umum untuk dunia, pemosisi sesuatu yang ada di global atau ada yang ada di dunia teman-teman, lewat jaringan. Nah, lewat jaringan itulah maka GPS itu bekerja teman-teman. Nah, gimana sih kok kita harus pakai kalibrasi segala? Nah, disitulah fungsinya. Sebelum kita terbangkan wajib untuk mengkalibrasi drone agar drone lebih tepat dalam menentukan titik saat return home ya, saat dia kembali gitu teman-teman. Karena lewat GPS dia terbang dan tidak tersesat, dan kembali juga tidak akan tersesat. Nah, titik GPS-nya, titik GPS fly adalah di titik dimana dikalibrasinya teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman bisa kalibrasi ini, atau juga seperti saya mengkalibrasi dengan pilotnya. Bisa juga ya, malah lebih puyeng teman-teman ya. Oke, di sini ada remote, dan di sini juga ada drones. Nah, oke, teman-teman akan menerbangkan drone ya. Kita nyalakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita nyalakan drones, lalu kita nyalakan, setelah nyala baru kita tekan 2 kali untuk remote kontrolnya di
tombol on off ya. Kita tekan 2 kali. Sekali pertama, sekali, dan keduanya lama. Sekali, tuh, 2. Nah, duanya ini lama teman-teman. Baru lepas. Nah, di sini ada connecting karena drone saya matikan. Tunggu saja drone ini hidup ya teman-teman, dan di sini juga hidup, dan nanti selang beberapa detik dia akan tersambung. Nah, kalau ini tidak tersambung, remote control ke drone atau ke drone ke remote control ini tidak tersambung jaringan wifi-nya, maka drone tidak akan dapat dikendalikan teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin ada beberapa faktor termasuk modulnya dong. Itu ada yang rusak seperti yang saya alami di sebelumnya setelah jatuh dari ketinggian 30 meter teman-teman. Oke, di sini ada connecting, dan nanti teman-teman akan melihat di sini bakal tersambung, di sini tidak akan kedip ya. Ada emote di sini di atas, di bagian di paling atas di LED-nya di sini ada yang kedip-kedip ya. Emote ini akan berkedip-kedip, dan nanti setelah tersambung, terkoneksi remote ke drone, dia akan, teman-teman bisa lihat volume di bagian sini ya. Nah, ini volume merupakan volume jaringan wifi teman-teman. Nah, di sini merupakan pergantian mode ya, baik itu mode GPS, mode AT maupun mode kecepatan kamera ataupun kecepatan drone teman-teman. Nah, di sini merupakan emote sinyal ya, sinyal wifi ke drone. Nah, nanti kalau sudah terkoneksi, maka di sini akan muncul volume jaringan wifi-nya teman-teman. Kalau drone sudah jaraknya jauh, mungkin di sini akan turun ya dari volume putih. Oke, kita nyalakan aja biar lebih paham teman-teman. Drone sudah nyala dan kita akan koneksikan ya. Tunggu, ini akan connecting, dan bisa teman-teman perhatikan di sini kosong ya. Bisa kita fokuskan. Oke, di sini kosong. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ kosong. Kita tunggu. Di sini juga berkedip, di sini berkedip, dan di sini kosong. Ini untuk jaringan wifi-nya teman-teman. Jaringan wifi itu ada di sini, ada di bagian sebelah kanan, dan untuk jaringan mode ada di sebelah kiri. Nah, sudah full ya, sudah full di sini. Volume jaringan sudah full jaringan, dan di sini sudah tampil tidak ada terkedip untuk emote remote controlnya serta volume wifi-nya. Oke, di sini sudah full. Di sebelah sini dan ada berkurang sedikit mungkin karena di dalam ruangan ya, jadi nggak full di sini, tapi untuk volumenya sudah naik dari 0 sampai ke 5 volume. Dan nanti kalau teman-teman terbangkan di luar, maka dia akan naik ke 6 volume, dia akan full. Oke, kita matikan biar aman karena gimbal bergerak-gerak. Kalau kita posisikan seperti ini dengan penutup gimbalnya, pengaman gimbal atau pengaman kamera. Oke, kita mati sudah ya. Ini sudah mati, drone sudah mati, biar lebih aman kita matikan. Karena di situ kalau kita tutup ini kalau kita tutup, gimbalnya ini bergerak. Ini posisi hidup ya. Dan kita tutup, maka berbahaya sekali, takutnya nanti ada kerusakan pada gimbalnya. Di sini ada GPS ya. GPS ini akan berfungsi setelah kita nyalakan drone di luar ruangan. Setelah terkoneksi ya remote control ke drone, meskipun tanpa HP, tanpa aplikasi, drone tetap bisa diterbangkan. Apa sih fungsi GPS itu sebenarnya teman-teman? GPS itu sebenarnya berfungsi hanya untuk agar drone tidak tersesat di jalan, dan drone bisa dikembalikan dengan aman, drone bisa stabil dengan baik agar tidak fly away saat drone terbang jauh dan drone tiba-tiba koneksi terputus. Drone bisa kembali ke titik di mana dia sebelumnya fly teman-teman. Misalnya ke arah ujung, lalu tiba-tiba koneksi terputus. Di sini ada connecting seperti ini, maka teman-teman jangan biarkan saja, maka teman-teman tekan RTH. Kenapa harus tekan RTH? Karena koneksi sudah tidak bekerja dengan baik. Kemungkinan GPS juga akan terputus teman-teman, dan nanti drone akan, kalau nggak crash ya fly away teman-teman. Maka dari situ solusinya, sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka teman-teman harus menekan tombol RTH ini teman-teman ya. Maka drone akan kembali mendekati pilot teman-teman, atau mendekati titik di mana dia fly teman-teman. Setelah kita dekatin, misal nih posisinya di sekitar 100 meter. Posisi drone antara pilot ke drone itu 100 meter, dan tiba-tiba connecting, maka kita tekan RTH, lalu dia sudah akan mendekat, maka kita tekan sekali lagi exit going home. Di sini ada tulisan exit going home ya teman-teman. Dia akan kembali, dan kita tidak ingin melandingkan nih, tidak ingin mengembalikan ke titik di mana dia fly, maka kita tekan sekali lagi. Yang sebelumnya pertama kita tekan going home, lalu yang kedua kita kembalikan ke posisi drone di mana jaringan tersebut stabil ya. Seperti itu, kita tekan 2 kali saja, maka dia akan exit going home, dia akan berhenti. Nah,
Kenapa kok tekan berhenti? Karena kita tidak ingin melandingkan drone seperti itu. Tapi kalau misal ingin mengembalikan, maka kita tekan sekali saja, jangan dua kali. Kalau 2 kali dia akan berhenti seperti itu. Tapi kalau misal kita tekan pertama sekali dia home, lalu kita teman-teman tekan 2 kali, misalnya 1, 2. Nah, 2-nya ini lama. Nah, dia akan landing teman-teman, seperti itu ya. Kalau teman-teman tiba-tiba pilot kesalahan menekan ini, maka drone akan landing. Ya entah landing di mana. Kalau kita terbangkan di ujung hutan ya, kita nggak tahu di mana, atau di pegunungan, di laut, ya drone akan landing sendiri, turun, terserah mau landing di mana. Dia tidak akan mengikuti yang ada pada GPS. Tapi kalau kita tekan sekali, maka di sini akan ada tulisan going home. Drone akan kembali seperti itu teman-teman. Dia akan mengikuti arah sebelumnya di mana dia terbang. Itu fungsi dari GPS-nya ya. Agak ribet sih. Global sistem posisi global. Intinya seperti itu ya. GPS itu merupakan sistem ya, penggerak lewat jaringan koneksi jaringan. Maka GPS itu bekerja melalui jaringan ini teman-teman, jaringan WiFi-nya ya. Dan kenapa sih kok sering lag pada ini? Sering connecting atau lag ya pada drone ini, karena banyak faktor ya teman-teman. Kalau misal di dalam penerbangan sekalipun, kalau kita memainkan HP ya karena takut tabrakan jaringan, maka dilarang sekali ya di pesawat itu untuk menyalakan jaringan. Disitulah kita juga tahu bahwa dalam penerbangan apapun memang banyak kendala, terutama terutama faktor jaringan sekitar juga teman-teman, baik itu tower dan sebagainya. Itu teman-teman juga harus hindarin, karena jaringannya akan saling bertabrakan antara jaringan koneksi ini ke drone, dan wifi tetangga mungkin akan saling bertabrakan ya kepada sinyal ini pada drone-nya teman-teman. Seperti itu ya. Kita bisa baca kayak semacam garis-garis gelombang ya. Sinyal gelombang gitu teman-teman. Dan di sini juga ada sinyal gelombangnya. Dia mengirim sinyal gelombang ke drone, dan tetangga juga seperti itu. Ada satu wifi dipakai 5 orang dan saling bertabrakan seperti itu, dan bisa mengakibatkan lemahnya ada koneksi remote control ke drone teman-teman. Dan ya bisa cekat-cekat meskipun jaraknya 500 meter teman-teman. Ada banyak faktor sih, kayak di tempat sempit itu sulit sekali untuk mendapatkan kestabilan jaringan pada drone SJRC F11 S4K Pro ini teman-teman ya. Sesuai pengalaman saya, kalau kita terbangkan di posisi pilot itu berada di dekat pohon, itu sulit banget untuk kita mendapatkan kestabilan jaringan saat kita ingin menerbangkan jauh teman-teman. Misal posisi kita tertutup, di depan ada pohon, di belakang pohon, samping pohon juga, atau rumah, dan itu agak sulit ya kita untuk membaca jaringan itu untuk membaca kestabilan jaringan dengan terbang jarak jauh itu sulit banget teman-teman, karena faktornya banyak banget ya, baik itu karena terhalang oleh dinding atau terhalang oleh pohon, bisa juga karena faktor jaringan dan sebagainya. Kalau ada hambatan-hambatan penghalang remote untuk mengirimkan sinyal kepada drone, itu bakal hasilnya lag ya teman-teman, dan di aplikasinya juga bakal kelihatan. Nah, di sini gue mau bahas kepada teman-teman, banyak teman-teman yang belum tahu. Di sini kalau kita menerbangkan drone, ada 2 wifi yang kita hubungkan ya. Setelah wifi remote, baru kita menghubungkan wifi pada HP ya, HP ke drone-nya teman-teman. Apa sih fungsi sinyal wifi pada HP itu teman-teman? Itu sebenarnya fungsinya adalah hanya untuk menampilkan hasil rekam layar pada drone-nya. Dimana drone-nya terbang di jauh, maka dia akan tampil di sini teman-teman, di aplikasinya, lewat aplikasinya. Tidak tampil melewati kamera ya, tapi lewat aplikasinya dia akan tampil seperti itu teman-teman. Ini merupakan eksternal, bukan bawaan dari drone-nya. Tapi kalau untuk remote dan drone-nya ini merupakan internal, memang dari produknya teman-teman. Dan untuk eksternal juga dari memori itu merupakan eksternal, karena itu tambahan ya. Dan HP juga tambahan, meskipun aplikasinya itu masuk internal, tapi dia tetap lewat HP kan. Tidak disediakan HP di sini, termasuk eksternal HP. Jadi fungsi sinyal pada HP saat kita hubungkan ke drone, itu fungsinya teman-teman adalah ini, agar pilot dapat mengetahui posisi drone tidak nabrak seperti itu ya, atau posisi drone berada di mana gitu teman-teman. Posisi drone dapat dilihat seperti apa, di mana arahnya, di mana titik lokasinya, di mana, karena sudah terhubung GPS. Dan di sini juga akan tampil. Kita coba langsung buka aja. Di aplikasinya. Oke, kita sudah buka. Nah, di sini ada berbagai macam ya.
Kita masuk ke kontrol, dan di sini juga bisa teman-teman tahu. Ini juga bisa teman-teman tekan going home di HP juga bisa. Sebenarnya sih untuk fungsi yang sinyal pada ini tidak ada sangkut pautnya kepada koneksi jaringan drone ya. Kalau di sini terputus ya kamera tidak akan tampil di sini teman-teman. Ya tapi tetap bisa terbang selama di sini tidak ada pemberitahuan connecting teman-teman. Agak sulit banget ya, ribet kali untuk menjelaskannya ini. Jangan ketawa lah teman-teman itu. GPS ya, fungsinya hanya untuk agar drone tidak tersesat dan untuk sinyal wifi agar pilot tahu posisi drone ada di mana, pilot juga tahu drone tidak crash dan sebagainya gitu teman-teman ya. Bisa teman-teman paham antara sinyal wifi dan sinyal remote ke drone masing-masing hampir sama tetapi berbeda gitu ya. Di sini ini merupakan remote control utama, yang ini merupakan eksternal tambahan ya, agar pilot dapat mengetahui posisi drone seperti apa, tidak crash, dan posisinya itu di mana teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai mode orbit, teman-teman bisa tekan sama-sama, lalu teman-teman lakukan tindakan pada analog ini teman-teman. Nah banyak yang mempertanyakan soal ini ya, banyak juga yang nggak tahu ya, ada V2, ada V1 juga untuk drone SJRC F11 S4K Pro 3KM. Di sini teman-teman bisa geser sini, akan geser ke kanan. Sebenarnya mode orbit itu teman-teman dia mengambil objek, satu objek ya, dengan drone berputar seperti ini teman-teman, atau berputar di tempat seperti ini juga bisa, mengelilingi seperti ini juga bisa, tergantung kemauan pilot sih menurut saya. Ya bisa geser seperti ini, bisa juga seperti ini teman-teman. Tapi kalau itu nggak berfungsi teman-teman tekan lagi. Lalu kalau misalnya ini masih belum berfungsi, jadi teman-teman tekan ini teman-teman. Nah seperti itu dari saya, sharing beberapa hal dari saya untuk teman-teman semua. Dan teman-teman kalau mau pakai return home ya teman-teman harus bijak dong dalam menerbangkan drone. Kalau drone diterbangkan di saat cuaca yang nggak bersahabat, teman-teman ya bisa mengkondisikan dengan cuaca sekitar kali. Misal jaringan terputus ya teman-teman tekan going home sekali. Kalau misal teman-teman tekan 2 kali dan yang terakhir lama, maka drone akan landing. Dan kalau mau exit going home, teman-teman cukup tekan 2 kali. Dia bukan 2 kali sih. Pertama adalah going home dan yang kedua adalah exit going home. Seperti itu. Tapi kalau tekan 2 kali dan yang terakhir lama, tuh 2 dan lama, dia akan drone akan landing. Drone akan landing ketika kita menekan sekali, kedua lama. Seperti itu ya. Kalau kita menekan sekali, drone akan going home, kedua dia akan exit going home, berhenti going home teman-teman. Di sini ada mode kamera ya, mode kecepatan kamera, ada mode antara GPS mode dengan ET mode. ET mode merupakan terbang tanpa GPS. Drone hanya bisa dikendalikan lewat sini, tapi untuk di kamera juga dapat tersambung teman-teman di layar HP karena sudah ada jaringan tersambung. Tapi kalau jaringan koneksi WiFi itu tidak tersambung, drone tidak akan dapat kamera drone tidak akan tampil di layar ini teman-teman. Fungsi fungsi jaringan HP ke drone adalah agar teman-teman tahu, pilot tahu gimana posisi drone dan seperti apa drone terbang di atas teman-teman, apakah crash atau tidak, seperti itu. Itu saja fungsi daripada sinyal wifi HP ke drone teman-teman. Nah kalau misal terputus nih tiba-tiba, yang nggak ada ngaruh, paling lag aja di sini, lag, tapi drone di sini tidak connecting dan di sini lag, itu tandanya jaringan yang di HP udah terputus ya, atau udah nggak stabil gitu teman-teman ya. Dan di sini merupakan remote utama yang harus pilot drone pahami. Dan teman-teman jangan terlalu gerusa-gerusu dalam menerbangkan drone sehingga drone tetap aman saat diterbangkan. Teman-teman ketika menghadapi kendala saat baterai habis, itu sangat menegangkan sekali. Baterai habis ataupun kendala angin, teman-teman jangan kaget dan jangan membiarkan begitu saja. Cukup tekan tombol return home sekali. Tunggu sampai drone benar-benar mendekat, seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa tonton di video-video saya sebelumnya, banyak sekali yang saya jelaskan di sana terkait baterai lowbat dan crash dan sebagainya ya. Ada 2 hal yang dialami oleh pilot, masalah umumnya ya lag dan jarak tidak sesuai yang diinginkan, padahal speknya sudah 3 km ya. Kenapa kok bisa begitu? Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerbangan. Yang pertama adalah cuaca, baik cuaca angin, cuaca panas dan sebagainya. Sehingga kalau cuaca angin, sehingga drone dapat hantaman yang lebih kuat dan mendorong baterai cepat habis.
Nah, kalau panas lebih ke baterai cepat cepat habis ya, cepat panas dan volume cepat turun. Dan ada beberapa solusi dari teman-teman yang lain juga, teman-teman bisa memberikan lubang-lubang pada body drone ya, agar nanti sirkulasi udara itu cepat keluar, dan hawa panas itu tidak tersimpan di dalam, sirkulasi udara itu keluar, dan hasilnya bisa dibilang lebih dapat ya. Fungsi di lubang ini teman-teman sebenarnya untuk tujuan utama kita agar sirkulasi udara itu keluar, tapi lebih mempermudah. Di sini juga ada saringan-saringan atau lubang-lubang di bawah modul ya. Fungsinya juga lebih memperkuat kestabilan jaringan WiFi pada drone ke remote control, teman-teman. Lebih stabil, lebih dapat ya. Seperti itu. Kalau kita memberikan lubang-lubang, karena di sini sudah bisa dikeluarin ya, dari angin masuk keluar gitu, teman. Sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik dan hawa panas tidak tersimpan di dalam drone. Saya juga bisa rasakan perbedaan dari sebelumnya. Ini sering panas ya, terutama kita terbangkan di cuaca yang sangat panas itu, dia lebih panas banget. Ya nggak enak pokoknya, agak khawatir ya. Maklum lah, namanya juga mesin, pasti mesin bekerja akan panas ya. Dan solusinya ya, teman-teman bisa kasih beberapa lubang, jangan terlalu besar. Takutnya nanti saat teman-teman terbangin di saat hujan, ya itu bahaya banget ya. Bisa air cepat masuk. Tapi kalau kita di belakang sini dan di tepian-tepian sini mungkin lebih aman. Di tengah ya, di sini ada beberapa lubang kecil punya saya. Sebelah sini, kalau di atas itu angin kencang sebenarnya teman-teman, jadi angin itu mudah masuk ya. Jangan di depan, karena kalau hujan, kalau teman-teman lubangin di sini, kalau hujan itu bakal dapat lebih berbahaya lagi. Cukup di sela-sela sini saja, jangan terlalu rakus untuk memberikan lubang, karena takut ada faktor hujan dan itu sangat menakutkan sekali. Ya, seperti itu dari beberapa hal yang perlu saya jelasin terkait keduanya. Dan teman-teman sebagai pilot pemula harus memahami beberapa fungsi-fungsi pada tombol dan analog, baik itu analog drone maupun analog gimbal. Ya seperti itu ya. Di sini maju, di sini dorong dan sebagainya. Ini teman-teman harus hafal. Di sini ada notif connecting, itu tandanya drone terputus. Jika GPS mode itu tandanya terbang dengan mode GPS. Jika mode ATI, maka drone tandanya terbang tanpa mode GPS. Artinya manual. Itu manual dari remote sendiri. Kalau GPS beda lagi. Itu GPS ya terbang melalui bantuan GPS agar drone tidak tersesat gitu teman-teman. Nah, di sini ada dua volume nih, kayak semacam volume baterai. Ini sebenarnya yang volume itu hanya di sini teman-teman. Nah, di sini hanya volume kecepatan saja. Untuk yang sebelah kiri ini adalah volume kecepatan. Dan sedangkan di sini di tombolnya ini untuk mode, baik itu mode dari mode GPS ke mode ATI maupun dari mode kecepatan standar pelan sampai speed mode. Seperti itu ya. Dan di sini kita tekan sekali maka volume akan naik. Volume kecepatan baik itu pengambilan kamera maupun kecepatan drone akan naik. Kita tekan sekali lagi sampai volume penuh. Maka di sini ada notif sport mode, tandanya kecepatan drone lebih cepat lagi. Dan kalau kita tekan sekali dari penuh, maka dia akan kecepatan pengambilan gambar dan kecepatan drone akan turun. Dan kalau kita tekan lama, nah ATI mode, kita akan beralih ke ATI mode dan volume di sini tetap karena ini volume kecepatan teman-teman. Kita tekan sekali lagi. Maka di situ, oke, 2 kali ya, bukan sekali. Kita tekan 2 kali. Nah, dari ATI ke GPS-nya teman-teman. Karena di sini di luar ruangan, maka teman-teman harus keluar dulu mencari GPS-nya. Setelah jaringan koneksi tersambung, Bang, apakah bisa tersambung sih? Kalau kita nggak pakai jaringan WiFi ya nggak bisa lah. Karena GPS sendiri itu bekerja. GPS itu merupakan sistem ya. Jaringan juga sistem teman-teman sebenarnya. Cuman GPS itu bekerja lewat jaringan. Sistem jaringan seperti itu ya. GPS sendiri merupakan sistem dan itu fungsinya untuk memposisikan sesuatu agar tidak tersesat atau akurat. Posisi tersebut lebih akurat, bisa dapat kita prediksi gitu teman-teman. Lokasi tepatnya itu di mana, di sekitar mana, seperti apa gitu teman-teman ya. Dan di sini juga teman-teman sudah paham. Di sini ada volume WiFi dan di sini juga ada volume baterai pada remote. Di sebelah sini juga ada GPS. Di sini ada 2 ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau jauh terus tiba-tiba connecting maka dia akan turun. Tapi kalau mendekat maka volume
wifi akan naik teman-teman. Teman-teman juga harus memperhatikannya. Ada height, ada ketinggian, ada distance, jarak jauh, ada speed. Nah, ini kecepatan, V speed, D speed, V speed. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, hanya sebatas sharing saja untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengambil beberapa hal yang saya ketahui seputar remote, drone, dan sinyal serta GPS-nya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf yang saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan dan doanya teman-teman semua yang sudah memberikan semangat kepada saya dan memberikan aspirasi terhadap karya-karya saya. Terima kasih banyak. Terus berkarya dan tetap semangat. Mungkin di video selanjutnya tanpa ada muka biar lebih jelas kepada teman-teman cara mengendalikannya ini. Saya pakai tripod ada di samping, pakai HP, dan teman-teman mungkin lebih jelasnya nanti saat saya bermain drone ya. Bisa juga. Ya agak ribet sih jelasinnya teman-teman, tapi untuk menerbangkannya itu mudah banget. Kita ngomongnya itu ribet banget ya. Ya teman-teman juga langsung praktik aja, nggak usah terlalu banyak berpikir. Intinya jangan melawan arus yang berbahaya. Pastikan baterai aman, terus kondisi cuaca juga aman, dan tetap semangat berkarya. Maka teman-teman akan berhasil menerbangkan drone. Tapi teman-teman kalau banyak berpikir, banyak kayak bingung, kayak takut ya, ini jangan takut teman-teman. Teman-teman harus tenang, ingat apa aja fungsi-fungsi pada ini, dan perhatikan sekitar. Kalau untuk pertama menerbangkan itu harus di tempat luas ya, jangan di tempat sempit, karena itu sangat berbahaya sekali. Drone SJRC F11S4K Pro kekurangannya juga kalau kita terbangkan di tempat sempit, dia kurang stabil teman-teman. Dia akan agak sedikit terbawa oleh arus. Itu pun enggak cuma di tempat situ aja, kadang di atas ketika ada arah angin berlawanan, maka drone sulit untuk dikendalikan. Misalnya kita terbangkan drone di suatu tempat dan anginnya ada arus angin dari sini, maka ketika akan kita membelokkan, pilot akan membelokkan drone ke arah sini, dia akan otomatis balik ke sini lagi. Jadi drone hanya bisa mendorong, pilot hanya bisa mendorong, dan kalau membelokkan harus ada di posisi sini. Jadi dia tidak berlawanan teman-teman, seperti itu ya. Ya agak ribet banget teman-teman. Cukup tenang. Yang pertama adalah tenang, jangan panik, dan memahami beberapa fungsi-fungsi pada remote control, dan terutama pada GPS. Teman-teman juga harus mengkalibrasi, dan selanjutnya teman-teman tenang dan jangan takut ya. Setelah itu teman-teman terbangkan di atas dengan jarak yang agak cukup tinggi, jangan terlalu tinggi, karena semakin tinggi angin semakin kencang. Di jarak yang 80 meter atau 70 meter juga boleh untuk belajar pertama, dan di tempat luas juga. Sekian dari video saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap semangat dan terus berkarya. Khusus drone SJRC F11S4K Pro, kunci pertama adalah tenang, memahami fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada pada analog remote control, yang kedua ada pada aplikasi, dan yang ketiga tetap tenang dan terus berkarya. Gaskoy! Terima kasih atas dukungan teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Oke, untuk teman-teman yang memang belum tahu gimana cara menerbangkan drone SJRC F11S4K. Oke, tenangin dulu.